Dokumen proyek pembangunan RSUD Ar-Rozi bermasalah, Komisi 3 akui rekomendasi tender ulang. Pembangunan Rumah Sakit Ar-Rozi yang berlokasi di Jalan Buya Hamka, Desa Karenglor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo rampung pada akhir tahun 2023 lalu, namun dokumen proyek pembangunan rumah sakit tersebut ternyata bermasalah. Dalam hal ini, Lira Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat, RDP, di gedung DPRD bersama Komisi 3 dan Kepala Dinas PUPR terkait dokumen pembangunan Rumah Sakit Ar-Rozi yang bermasalah. Luis Haryona, Wali Kota Lira mengatakan Lira menindaklanjuti temuan dokumen kopi paste pembangunan RSUD Ar-Rozi yang 139 kali tertulis nama RS Tanjung Selor. Dirinya mengatakan bukan kali ini saja hal ini dilakukan, beberapa kali dirinya telah melakukan RDP sejak tahun 2021. Namun ditemukan jawaban dalam buku Sekwan bahwa kasus ini sudah diselesaikan secara internal. Puluhan halaman dokumen lelang tender RSUD Ar-Rozi terdapat nama RSUD tipe B Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang diduga merupakan dokumen copy paste dari pembangunan RS Tanjung Selor. Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo sempat merekomendasikan untuk melakukan tender ulang. Namun, rekomendasi dewan tersebut tidak dilaksanakan dan pembangunan RSUD Ar-Rozi tetap dilanjutkan hingga selesai. Sementara itu, Setiorini Sayekti, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo mengatakan terkait pemenang tender dari PT MAM Jakarta yang pengerjaan proyek pembangunan dilakukan oleh cabang Bojonegoro merupakan aturan dari manajemen perusahaan tersebut, bukan karena OTT. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Masih ada bahwa kami menemukan puluhan halaman di dalamnya terdapat nama RSUD tipe B Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Kami temukan dalam deskripsi spesifikasinya yang di dalamnya adalah pembangunan rumah sakit tipe B Tanjung Selor Kalimantan Utara yang akhirnya dilelang di sini dengan adanya puluhan halaman. Di situ terkait pekerjaan arsitektur, ya. Sementara yang kita kerjakan di sini kalau nggak salah sipilnya, itu urusan yang di sana. Namun pada akhir daripada rapat dengar pendapat yang dilakukan di tempat ini, Komisi 3 menyatakan tidak bertanggung jawab, dan kalau tidak salah juga Komisi 3 dalam upayanya memberikan atau mengeluarkan rekomendasi tender ulang. Tender ulang. Kemudian, itu adalah tanggung jawab dari Komisi 3. Namun di kemudian hari proyek itu tetap dilaksanakan. Yang dimenangkan oleh PT MAM Jakarta, namun di kemudian hari ditandatangani PT Pandu Persada yang menyatakan bahwa di sana memang itu adalah adanya salah ketik. Itu ada surat di kami Pak secara resmi dari mereka. Jadi surat ini juga sebagai bahan dari rapat ya. Jadi ada juga rapat kami di bulan Oktober tahun 2021. Ya, ini di sana dibahas. Ada Tanjung Selor katanya boleh, ada pertimbangan-pertimbangan. Loh kenapa Direktur PT MAM kena OTT kok enggak pertimbangan? Lu waktu itu masih masa sangga. Ini sepertinya ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi di ruang ini, sehingga pelaksanaan proyek ini dipaksakan untuk dikerjakan. Nah ini, kalau DPR Komisi 3 kemarin rekomendasi kepada pimpinan tentang tender ulang, kami LSM Lira se-Jawa Timur, ini saya diintervensi oleh Lira Jawa Timur dan Presiden Lira. Kami duduk di sini. Ini Bupati Lira yang hadir di sini sebagai Dewan Pakar. Kami direkomendasi untuk menyelesaikan hari ini dan kami akan bawa menjadi kasus hukum. Sudah ada. Jadi bukan saja dari peserta, tapi ada pengaduan dari masyarakat bahwa seperti itu. Kalau pengaduan peserta waktu itu sudah tidak ada. Peserta tender masih tidak ada. Sehingga masa sanggah yang yakin itu tidak ada ya? Di APS-nya. Sehingga saya ada. Ada ya. Ada. Iya, maksudnya sanggah ada sudah dijawab dengan adanya pertimbangan dari advisor dari LKPP. Kemudian tenaga ahli yang besar LKPP ini kan
jadi satu kesatuan dengan dinas PPR-nya. Tiap konsultasi itu permasalahan yang ada di kami itu jadi satu kesatuan dengan proses yang ada di dinas PPR, karena penganggaran untuk administrasi juga ada di kami. Selain ada di kami plus yang ada di PPR. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya memang proyek lama dan kami ingin menindaklanjuti tentang proses yang sedang berjalan pada waktu itu sebelum ada pemenang, karena kami temukan dokumen copy paste, ya jelas copy paste karena di dalam dokumen itu terdapat nama RSUD tipe B Tanjung Selor Kalimantan Utara dalam dokumen yang akhirnya ditender untuk melaksanakan proyek Rumah Sakit Umum Kota Probolinggo yang baru. Nah, terus kemudian kenapa tanyanya kok baru sekarang? Bukan baru sekarang. Jadi temuan kami yang pertama itu pada RDP di 9 November 2021. Terus kemudian saya menindaklanjuti lagi di 3 Mei 2023 dengan pimpinan dewan yang sama. Ya, jadi RDP-nya terlaksana, terus kemudian hasil rekomendasi Komisi 3 untuk tender ulang yang tidak dilaksanakan sehingga proyek itu akhirnya dilaksanakan. Kemudian saya coba mengklarifikasi lagi di 3 Mei 2023. Namun faktanya ditemukan bahwa ada jawaban dalam buku ekspedisi di Sekwan bahwa sudah diselesaikan secara intern. Nah, gitu. Nah, nyatanya hari ini Komisi 3 tetap menyatakan bahwa memang ada rekomendasi untuk tender ulang. Tapi tidak dilaksanakan. Ini uang negara. Bukan persoalan kita melarang untuk pembangunan yang ada di Probolinggo, apalagi rumah sakit seperti begitu. Yang jadi soal adalah jangan terobos aturan yang sudah ada. Tadi dalam RDP kita hari ini kita temukan yang OPD atau dinas terkait jawabnya pakai dalil semuanya, tidak pakai dasar. Gitu. Langkah selanjutnya untuk hal ini gimana? Nah, baik. Hari ini kami membuktikan bahwa benar-benar Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo ada rekomendasi tender ulang. Artinya langkah selanjutnya adalah kita menunggu hasil catatan dari OPD tadi yang sudah menjawab semuanya, sehingga yang jelas kami akan melakukan upaya hukum untuk menyelamatkan uang negara di Probolinggo. Gitu. Laporannya nanti kemana? Yang jelas kami akan datang langsung ke Jakarta untuk melaporkan, nilainya terlalu besar, kasihan uang rakyat, kita harus selamatkan. PK ya? Ya. Oke. Dokumen proyeknya itu arsitektur, tapi pekerjaannya sipil. Apa benar itu? Oh ya, perlu saya jelaskan ya bahwa adendum di sini yang terjadi adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Itu adalah karena permintaan dari user. Jadi karena ada perubahan aturan dari Kementerian Kesehatan, ya. Jadi kamar operasinya 1 kemudian berubah jadi 2. Nah, disitulah terjadinya adendum. Jadi bukan karena produknya yang salah tadi, bukan seperti itu ya. Jadi konsep sebuah adendum adalah menyesuaikan dengan yang pertama adalah memang di perencanaan seperti saya sebutkan bahwa itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tapi anggaran yang tersedia adalah sekitar 100 berapa miliar itu ya. Jadi itu disesuaikan akhirnya. Jadi sekali lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dari user, bukan karena kesalahan perencanaan. Oke Bu, satu lagi Bu, yang tadi disampaikan Pak Andung bahwa berdasarkan ADART dari mana itu Bu? Dari kontraktor atau ADART lain? Oh ya, jadi sejak awal perlu diketahui bahwa yang mendaftar itu adalah memang dari PT MAM yang cabang Bojonegoro. Jadi semuanya ada itu tertuang di akte ya, akta notaris kan punyanya perusahaan tersebut. Tapi kan berbeda Bu, dari kualifikasi masing-masing perusahaan meskipun namanya satu, mereka yang jelas beda, yang satu pusat dan yang satu cabang. Berbeda kualifikasi, kemampuan, tenaga ahli atau apa. Nah, kenapa yang berhak ini mengerjakan adalah cabang di Bojonegoro? Jadi itu sudah ada aturan di manajemen mereka, ya di manajemen mereka di akte tersebut sudah dijelaskan kewenangan manajerial seperti apa yang dilimpahkan ke cabang yang ada di Bojonegoro. Jadi semuanya adalah keabsahannya itu juga diteliti dan mulai dari awal bahwa ini yang dinyatakan mengerjakan itu adalah yang dari Bojonegoro tersebut. Bukan karena OTT? Oh bukan. Itu juga menjadi bahan pencermatan kami waktu itu. Jadi ketika ada OTT itu tentu saja kami juga
kembali menelusur data-data yang ada. Nah ternyata dari data-data yang ada memang sejak awal yang menawar adalah yang di Bojonegoro. Seperti itu. Kopi master gitu bukan? Dokumen. Oh ya, dokumen kopi paste yang Tanjung Selor itu. Ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa itu ada di RKS ya, bukan ada di KAK. Karena yang dikompetensikan adalah yang di KAK. Jadi di sana itu tadi juga sudah dijelaskan dari inspektorat juga bahwa nama tempat itu tidak termasuk dalam suatu hal yang itu dipersyaratkan sesuai dengan Perlem LKPP ya. Seperti itu. Menindaklanjuti yang tadi Bu. Jadi diperbolehkannya cabang di Bojonegoro PT MAM mengerjakan itu berdasarkan ADART mereka ya? Iyalah, bukan berdasarkan ketentuan hukum yang lain Bu ya? Ya dari ADART-nya. Dari ADART mereka gitu. Ya, kan di sana sudah menyatakan kewenangan-kewenangan pembentukannya seperti apa.